Selamat datang untuk para subscriber setia channel Talim Ilmiah. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik berjudul Lincoln's Mentor yang ditulis oleh Michael Gerhardt pada tahun 2021. Buku ini akan membawa kita untuk menjelajahi perjalanan pendidikan yang dijalani oleh seorang pemimpin besar dalam sejarah, yaitu Abraham Lincoln. Mari kita mulai saja diskusi tentang buku ini. Abraham Lincoln dikenal sebagai seorang jenius politik. Namun, keberhasilan politiknya sebagian besar terjadi karena ia gemar membaca dan memilih serta mempelajari teladan-teladan kuat seperti Henry Clay, Andrew Jackson, Zachary Taylor, Jonathan Stuart, dan Orville Browning. Meskipun lahir dalam pondok kayu, Lincoln dan mendapatkan sedikit pendidikan formal, Lincoln menjadi seorang pembaca yang rakus. Ia mencari panduan dari beberapa pemimpin-pemimpin pilihan. Pada saat ia memenangkan pemilihan presiden pada tahun 1860, Lincoln, berkat sebagian besar bantuan dari para mentornya, telah naik jauh dari awal yang sangat sederhana. Buku ini akan kita bahas dalam 7 bagian. Bagian yang pertama berfokus ketika Abraham Lincoln bertekad untuk menjadi salah satu presiden terbesar di Amerika. Bagian kedua, kita berfokus pada Lincoln di masa mudanya yang menjadi mentor bagi dirinya sendiri. Bagian ketiga tentang pandangan-pandangan Henry Clay yang telah menginspirasi Lincoln. Bagian yang keempat berfokus pada kesalahan-kesalahan dari Clay yang membuat Lincoln kalah dalam beberapa pemilihan presiden. Dan bagian yang kelima membahas tentang sikap Lincoln terhadap perbudakan yang menjadikannya sebagai sosok moderat dalam panggung nasional. Dan bagian yang keenam tentang kemenangan Lincoln pada tahun 1860 yang menjamin tanggung jawabnya dalam memperbaiki krisis terdalam dalam sejarah Amerika. Dan yang terakhir di bagian 7 kita berfokus pada Andrew Jackson yang menjadi inspirasi Lincoln untuk seorang eksekutif yang kuat selama masa perang. Mari kita mulai bagian yang pertama, yaitu tentang Abraham Lincoln yang bertekad untuk menjadi salah satu presiden terhebat di Amerika. Tanpa kepemimpinan Abraham Lincoln selama Perang Saudara, Amerika Serikat mungkin masih terbagi menjadi dua negara. Lincoln berhasil melawan pejuang yang sangat kecil. Ia terpilih meskipun rekam jejaknya yang tipis karena ia hanya satu kali menjabat di Kongres. Ia tidak memiliki pengalaman kepemimpinan yang khusus. Ia hanya seorang pengacara di kota kecil dengan pengalaman militer singkat. Selama Perang Black Hawk, Lincoln juga tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang pemimpin besar. Buku ini menulis bahwa Lincoln tidak dilahirkan menjadi orang besar, tetapi dia menjadi orang besar dengan jalan yang ia tempuh. Peta hidupnya digambar dari orang-orang, buku-buku, sandiwara, dan puisi-puisi yang diambilnya sebagai inspirasi dan petunjuk. Lincoln berhasil sebagian besar karena ia secara cermat mempelajari beberapa teladan. Beberapa di antaranya adalah politisi-politisi terkemuka. Mereka adalah orang-orang yang diteladani oleh Lincoln saat ia belajar berkampanye dan kemudian bekerja untuk membimbing negara yang bermasalah. Sepanjang hidupnya Lincoln mencari teladan dari orang-orang ini. Yang pertama ada Henry Clay. Clay adalah tokoh penganut Partai Whig saat Lincoln memberikan suara pertamanya dalam pemilihan presiden pada tahun 1832. Ia tidak memilih untuk Clay. Ia memilih untuk Clay. Lincoln sering mengacu pada Clay sebagai contoh politiknya dan ia mengikuti ideologi Clay dalam waktu yang lama. Para sejarawan juga mempelajari pidato yang memukau dari Clay jauh setelah ia meninggal. Andrew Jackson. Jackson bukanlah pilihan sepenuhnya sebagai salah satu mentor Lincoln. Lincoln dengan tegas menentang Jackson dan sekutunya dalam sebagian besar isu, kecuali perjuangan Jackson melawan pemisahan. Namun Lincoln menampilkan potret Jackson di kantor kepresidennya di Gedung Putih. Jackson memicu genosida terhadap orang-orang Indian Amerika dan merupakan arsitek utama dari Jalan Air Mata. Mengamati kesuksesan militer Taylor dan yang selanjutnya ada Zachary Taylor. Lincoln dengan cermat mengamati kesuksesan militer Taylor dan mendukung Taylor daripada Clay dalam kampanye presidennya. Dan selanjutnya ada Jonathan Stuart. Lincoln tidak pernah bertemu dengan Jackson dan tidak jelas apakah ia dan Clay pernah bertemu tatap muka, tapi ia mengamati kedua pria tersebut dari jarak jauh. Tapi ia memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Stuart karena ia adalah sepupu istri Lincoln, Mary Todd. Stuart adalah seorang politisi dan pengacara di Springfield, Illinois, dan Lincoln menjadikan pidato debat dan gaya pengadilan Stuart sebagai teladan.
Lincoln mengandalkan hubungan Stuart untuk memulai karir politiknya. Selanjutnya Orville Browning. Browning adalah seorang politisi Illinois, mengembangkan platform Partai Republik pada tahun 1856. Saat Lincoln mencalonkan diri untuk jabatan, baik demikian untuk bagian yang pertama. Sekarang kita akan lanjutkan di bagian yang kedua. Bagian kedua, kita dalami bagaimana Lincoln menjadi mentor bagi dirinya sendiri ya di masa muda. Nah, di bagian yang berjudul Lincoln membimbing dirinya sendiri sejak usia dini. Sejak lahir di pedesaan Kentucky, Lincoln muda berusia 9 tahun ketika ibunya meninggal di depannya setelah minum susu yang telah menjadi beracun. Ibunda Lincoln bisa membaca, tetapi ayahnya tidak bisa. Lincoln belajar membaca, tetapi kesalahan pengejaan terus-menerus muncul dalam surat-suratnya sepanjang hidupnya. Ayahnya meremehkan keinginan Lincoln untuk belajar atau etos kerjanya, dan terkadang memukulinya karena menghindari kerja manual. Lincoln tidak menganggap ayahnya sebagai contoh teladan. Lincoln muda mulai membaca lebih luas dan mengembangkan minat dalam politik. Ia tertarik pada Clay yang kalah dalam pemilihan presiden tahun 1828 dan kemudian mendirikan Partai Whig. Clay mendapatkan julukan pembuat kompromi agung karena usahanya untuk mencari titik temu antara faksi pro penawanan dan anti penawanan di Kongres. Pada tahun 1820, Clay memfasilitasi kesepakatan yang mengizinkan kedua negara bagian baru masuk ke dalam persatuan dengan strategi perbudakan diperbolehkan di Missouri tetapi dilarang di Maine. Selama beberapa dekade, Clay mencari kompromi untuk menjaga persatuan bangsa yang retak. Lincoln selalu ingat akan kegagalannya dan keterbatasannya. Hingga pada usia 22 tahun, Lincoln pergi ke kota kecil New Salem di Illinois. Dalam sebuah kisah yang menjadi legenda, ia menerima tawaran pertandingan gulat publik dengan seorang pengganggu lokal yang terkenal karena keganasannya. Tapi akhirnya Lincoln bertarung dengan pria tersebut hingga hasil imbang, lalu menjadi temannya. Episode ini menegaskan bahwa kekuatan fisik Lincoln dan kemampuannya untuk mengubah musuh menjadi sekutu. Ia terus belajar dan mempelajari, ia terus membaca dengan tekun dan menganalisis orang-orang tanpa henti. Bagian selanjutnya akan mempengaruhi bagaimana Henry Clay menginspirasi dan mengilhami Lincoln. Platform Clay pada tahun 1832 menggambarkan Amerika Serikat sebagai sebuah meritokrasi, tempat di mana setiap pria dari latar belakang yang rendah bisa meraih puncak-puncak besar selama dia bersedia bekerja keras dalam menerapkan disiplin diri. Clay melihat pemerintah federal sebagai jaringan dukungan dasar bagi manusia yang berhasil mandiri. Ia percaya bahwa dengan membangun jalan, jembatan, dan sekolah, sektor publik dapat membantu warga Amerika yang termotivasi sendiri meraih kemakmuran. Tentu saja Lincoln sendiri sangat ambisius dan dengan baik memahami daya tarik kekuasaan. Pertama kali mencalonkan diri untuk Dewan Illinois pada tahun 1832, Lincoln menempati peringkat ke-8 dari 13 kandidat. Ketika Lincoln mencalonkan diri lagi pada tahun 1834, mentornya yang baru Stuart membimbing strateginya. Pada kampanye 1832, Lincoln telah melakukan perjalanan di residennya untuk memberikan pidato. Pada tahun 1834, Stuart merancang pendekatan yang berbeda. Lincoln akan bertemu langsung dengan para pemilih. Lincoln memenangkan pemilihan dan memulai praktik hukum bersama Stuart. Mereka begitu dekat sehingga untuk sementara waktu mereka berbagi kamar. Sebagai seorang politisi muda, Lincoln mengacau perbudakan, menyebutnya sebagai ketidakadilan dan kebijakan buruk. Ia berbicara menentang penggantungan hukuman. Setelah Lincoln dan Stuart membuatkan kemitraan hukum mereka pada tahun 1841, Lincoln terus berpraktik hukum. Ia menggunakan penampilannya di depan hakim dan juri untuk melatih keterampilan berbicaranya dan memoles kemampuannya untuk menyampaikan argumennya dengan jelas dan kuat. Ternyata Lincoln tidak selalu unggul. Dia pernah kalah di beberapa pemilu presiden. Kita akan bahas di bagian yang selanjutnya, yaitu tentang kesalahan-kesalahan Clay yang mengakibatkannya kalah dalam beberapa pemilihan presiden. Clay hanya kalah tipis dalam perlombaan presiden tahun 1844 dari James Polk, sebagian karena ia kurang disiplin dalam pernyataan publiknya. Clay menerbitkan surat-surat yang menyimpang dari pesan dan memberikan bahan bakar bagi lawannya. Lincoln memiliki kemampuan untuk analisis yang tajam, dan meskipun ia hampir mengagumi Clay yang memahami pelajaran ini dengan baik, dalam pemilihan berikutnya Lincoln selalu tetap pada pesannya. Saat itu Presiden Polk menunjuk Jenderal Zachary Taylor untuk memimpin upaya pertahanan militer Amerika Serikat melawan Meksiko. Sebagai seorang selatan, Taylor mendukung perbudakan. Dalam satu kemenangan khas Taylor, ia berhasil meraih kemenangan pada tahun 1847 melawan pasukan Meksiko yang jauh lebih besar. Akan tetapi hal ini membuat Polk marah. Presiden telah memerintahkan Taylor untuk mengambil tindakan pertahanan saja, dan kemenangan Taylor dalam pertempuran Buena Vista dianggap oleh Polk sebagai perbuatan yang tidak taat.
Meskipun Lincoln belajar dari kesalahan-kesalahan Clay, ia menjadi murid yang cermat dari pidato-pidato Clay. Lincoln tampaknya memiliki bakat alami sebagai pembicara dan bekerja tanpa henti dalam pengembangan keterampilannya melalui studi dan pengulangan. Lincoln menganalisis kata-kata Clay, mengidentifikasi taktik retoris Clay, dan mengadaptasikannya untuk tujuannya sendiri. Lincoln memiliki saingan buku The Life and Speeches of Henry Clay dengan tulisan tangan dari Henry Clay. Kesalahan-kesalahan Clay akan menjadi salah satu pelajaran yang paling abadi yang dipelajari Lincoln dari mentornya. Tak ada yang tahu apakah Lincoln pernah bertemu dengan idolanya yang meninggal pada tahun 1844 ini. Tetapi catatan dalam buku itu menunjukkan bahwa mereka setidaknya pernah bersinggungan. Sebanyak apapun Lincoln membentuk retorikanya berdasarkan pada Clay, Lincoln memahami kekurangan-kekurangan Clay sebagai seorang politikus. Clay telah kalah dalam 3 pemilihan presiden. Lincoln cukup cerdik untuk memahami kekuatan dan kelemahan politikus, termasuk bagaimana mereka muncul di antara panutan-panutannya. Baik, selanjutnya di bagian yang kelima, Lincoln dikenal dengan perlawanannya atas perbudakan. Kita akan bahas di bagian ini. Pandangan Lincoln tentang perbudakan menjadikannya sebagai seorang moderat di panggung nasional. Pada tahun 1848, Taylor memenangkan jabatan presiden, tetapi penyakitnya memotong masa jabatannya secara singkat. Taylor meninggal karena penyakit usus pada tahun 1850. Dengan Partai Whig dalam kekacauan, para politikus anti perbudakan mendirikan Partai Republik pada tahun 1854. Bintang Lincoln meroket selama periode ini, pemisahan tentang perbudakan semakin dalam, dan Lincoln telah belajar dari kekalahan-kekalahan pemilihannya serta mengasah keterampilan berbicaranya dalam gaya Clay. Lincoln mendapatkan momentum dari penentangannya terhadap keputusan Dred Scott, sebuah keputusan Mahkamah Agung tahun 1856 yang menyatakan bahwa seorang budak tidak bisa bebas bahkan setelah tinggal selama bertahun-tahun di negara-negara dan wilayah-wilayah bebas. Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa deklarasi kemerdekaan tidak bermaksud untuk mencakup orang Afrika Amerika dalam klaimnya bahwa semua orang diciptakan setara. Lincoln merasa bahwa putusan Mahkamah Agung ini melanggar bahasa yang jelas dan terbantahkan dari deklarasi tersebut. Lincoln membawa pesan anti perbudakannya dalam kampanye saat ia berkampanye untuk kursi Senat. Sebuah rumah yang terbagi dalam dirinya sendiri tidak bisa bertahan, ujar Lincoln dengan terkenal selama pidatonya di Kapitol Negara bagian Illinois. Stephen Douglas, seorang Demokrat yang telah lama berdebat dengan Lincoln, memegang kursi yang diinginkan oleh Lincoln. Saat kedua rival ini memulai serangkaian perdebatan kampanye, Lincoln menggunakan salah satu trik lama Clay, yaitu Lincoln memuji Douglas sambil mengejek status dirinya sebagai underdog dan wajah kurus, tipis, dan panjang. Pidato adalah instrumen penting bagi kesuksesan Lincoln, seperti halnya bagi kesuksesan Clay. Dalam sebuah debat di Ottawa, Illinois, yang memulai pertandingan Lincoln-Douglas pada tahun 1858, Lincoln mengutip Clay puluhan kali. Lincoln berusaha keras untuk menggambarkan dirinya sebagai seorang moderat, bukan seorang revolusioner. Pemimpin Afrika Amerika, Frederick Douglass, menganggap Lincoln sebagai musuh bagi perjuangan penghapusan perbudakan karena sikapnya yang samar-samar. Tetapi Lincoln tahu ia harus menarik pemilih tengah jalan. Lincoln kalah dalam pemilihan Senat melawan Stephen Douglas, tetapi penampilannya mengangkatnya ke panggung nasional. Lanjut ke tahun 1860, ini adalah puncak karirnya Lincoln. Mari kita bahas. Kemenangan Lincoln pada tahun 1860 menjamin tanggung jawabnya untuk memperbaiki krisis dalam sejarah Amerika. Dengan memanfaatkan Partai Demokrat yang terbagi dan jaraknya yang jauh sebagai orang tengah barat dari kekacauan politik di Washington, Lincoln memenangkan jabatan presiden. Ia melakukannya sebagian dengan berdiam diri di tempat Clay terlalu banyak berbicara. Dari Mei hingga November 1860, Lincoln menjauh dari perhatian publik dan tidak memberikan pidato. Suatu krisis sudah di depan mata. Beberapa negara bagian budak telah mengancam untuk memisahkan diri jika Lincoln menjadi presiden. Begitu di Gunung Putih, Lincoln memalingkan pandangannya dari Clay ke Jackson, seorang pria yang telah menghadapi krisis serupa. Pada 1833, Carolina Selatan telah mengancam untuk memisahkan diri, dan Jackson telah mengeluarkan pengutukan. Lincoln mempelajari episode tersebut saat ia merumuskan tanggapannya terhadap ancaman pemisahan yang mengancam di selatan. Lincoln selalu dengan cermat mengamati orang dan belajar dari mereka. Bentrokan bersenjata di Benteng Sumter di Carolina Selatan memulai perang saudara. Lincoln melihat gambar Jackson di dinding kantornya. Ketika Gubernur Maryland dan Wali Kota Baltimore mengunjungi Lincoln untuk memintanya agar negara berpecah dengan damai, Lincoln menjawab bahwa Jackson yang berkepala panas dan penuh kehormatan tidak akan pernah mendukung tanggapan yang lemah seperti itu. Jackson dengan kebiasaannya yang suka memamerkan kekuatannya di tengah konflik, mengambil alih sebagai panutan baru Lincoln. Pada tahun 1861, Lincoln mengikuti langkah Jackson dengan menghentikan perintah
habeas corpus dengan pemberontak di Maryland yang membakar jembatan dan memutus jalur telegraf. Lincoln memerintahkan otoritas federal untuk memenjarakan pengkhianatan yang dicurigai tanpa proses yang wajar. Dan bagian yang terakhir, ketika Andrew Jackson yang menjadi panutan Lincoln untuk kepemimpinan eksekutif yang kuat selama perang. Dalam beberapa dekade menjelang pemilihan Lincoln, Jackson adalah presiden langka yang bersedia untuk mengganti penjabat kabinet dan jabatan-jabatan tinggi lainnya tanpa persetujuan Kongres. Lincoln menerima kekuatan ini untuk memberhentikan pejabat yang tidak efektif seperti Jenderal George McClellan. Lincoln tahu bahwa McClellan adalah seorang Demokrat yang setia dan berharap bahwa keakraban jenderal muda ini dengan Presiden Konfederasi Jefferson Davis akan memberikan keunggulan bagi pasukan persatuan. Namun McClellan terbukti tidak kompeten dan secara terbuka meremehkan Lincoln yang kemudian memberhentikannya. Lincoln juga meniru Jackson dengan menjaga para anggota kabinetnya dalam kendali yang ketat dan pada jarak yang aman. Tidak ada momen dramatis ketika Lincoln tiba-tiba menjadi pria yang akan menjadi presiden yang dicintai seperti saat ini. Ketika Lincoln berkembang menjadi seorang pemimpin dan pembicara, ia paham kapan harus menolak contoh dari panutannya. Pidato Gettysburg yang ia sampaikan di medan perang Pennsylvania pada tahun 1863 menggambarkan kemampuan Lincoln untuk berpaling dari gaya Clay ketika diperlukan. Clay lebih suka kalimat panjang dalam pidato yang panjang, suatu pola yang biasanya diikuti oleh Lincoln. Pidato di Gettysburg hanya memiliki kurang dari 275 kata. Lincoln mulai menghargai bahwa presiden berbicara kepada massa dan bahwa kejelasan dan kekompakan sangat penting. Dalam gambaran besar, Lincoln tetaplah seorang penganut paham Clay. Amandemen ke-13, penghapusan resmi perbudakan adalah pencapaian yang diimpikan oleh Clay, suatu langkah yang akan menyelaraskan konstitusi AS dengan cita-cita deklarasi kemerdekaan. Baik, demikianlah buku yang ditulis oleh Michael Gerhardt pada seorang profesor hukum Burton Craig yang terkemuka di University of North Carolina di Chapel Hill. Dalam perjalanan yang menginspirasi ini, kita telah menjelajahi kisah perjalanan Abraham Lincoln menuju kepemimpinan yang luar biasa. Dari awal yang sederhana hingga menduduki kursi kepresidenan di tengah krisis terdalam sepanjang sejarah Amerika. Kita berhasil melihat bagaimana Lincoln membentuk dirinya sendiri melalui pembelajaran dan pencarian mentor, terutama dari tokoh-tokoh seperti Henry Clay dan Andrew Jackson. Lincoln membuktikan bahwa pemimpin hebat tidak lahir begitu saja, tetapi mereka berkembang melalui tekad, pembelajaran, dan inspirasi dari para panutan. Dia berhasil mengambil pelajaran berharga dari keberhasilan dan kesalahan para mentornya, serta menafsirkan mereka ke dalam konteks yang sesuai untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya. Dalam perjalanan ini, kita juga melihat bagaimana Lincoln menghadapi krisis-krisis berat dan perang saudara dengan mengambil contoh dari model eksekutif yang kuat seperti Andrew Jackson. Keterampilan oratoris Lincoln berkembang seiring waktu, menggabungkan pengajaran para panutan dengan kepribadiannya sendiri untuk menghadirkan pidato-pidato berpengaruh. Kesuksesan Lincoln dalam menerjemahkan inspirasi dan pengetahuan dari para mentornya ke dalam tindakan dan kepemimpinan mengilhami kita untuk terus mencari pembelajaran dan membentuk diri kita sebagai pemimpin yang lebih baik. Seperti Lincoln, kita dapat menemukan pelajaran berharga dari tokoh-tokoh yang telah melalui perjalanan serupa. Mari kita lanjutkan untuk merangkul pembelajaran, beradaptasi dengan perubahan, dan terus berusaha untuk menjadi pemimpin yang kuat dan inspiratif. Terima kasih telah bergabung dengan perjalanan ini dalam diskusi ini. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan pemikiran Anda dalam komentar di bawah. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.